Siamo tutti fratelli, tutti fratelli. Perkenalkan, kakak PMR Wira dari SMA Negeri 1 Mengu. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan secara singkat tentang materi-materi dasar PMR. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak sih berapa jumlah materi dalam PMR? Nah, kalau belum, yuk disimak video ini sampai akhir. Selamat menonton! Oke adik-adik, jadi ada 7 materi dasar dalam PMR. Di antaranya, gerakan kepalang merahan, pertolongan pertama, siaga bencana, remaja sehat peduli sesama atau RSPS, pendidikan remaja sebaya atau PRS, donor darah, dan kepemimpinan. Pembahasan diawali dari gerakan kepalang merahan. Sebelumnya, udah ada yang pernah dengar nggak sih apa itu gerakan kepalang merahan? Dan apa itu PMR? Jadi, PMR adalah Palang Merah Remaja, di mana Palang Merah Remaja merupakan salah satu bentuk eksistensi dari Palang Merah Indonesia dalam pengembangan kapasitas relawan yang berpegang pada 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Bagaimana sih awal mula adanya gerakan Palang Merah? Siapa ya yang menjadi awal mula gerakan Palang Merah di dunia? Nah, pertanyaan tersebut akan terjawab dalam materi sejarah gerakan Palang Merah. Perjalanan panjang terbentuknya Palang Merah akan dipelajari dalam materi ini. Dalam Palang Merah, kita juga akan mengenal adanya prinsip dasar kepalang merahan, serta juga tribakti. Bila adik-adik sudah mengenal apa itu tribakti dan prinsip dasar ini, jangan lupa untuk selalu diingat, dipelajari, dan dipraktekkan di lingkungan kalian ya. Oh iya, dalam baju kita itu ada lambang Palang Merah. Apakah lambang itu sudah digunakan sejak Palang Merah pertama kali dibentuk? Apa saja ya fungsi dari lambang-lambang itu? Tenang, dalam materi kepalang merahan, kita akan belajar mengenai lambang-lambang dalam Palang Merah. Di sini, kita akan belajar mengenai berbagai macam lambang yang digunakan dalam gerakan Palang Merah sebelum lambang yang kita gunakan saat ini. Selain itu, kita juga nanti akan belajar mengenai fungsi dan penyalahgunaan lambang. Halo adik-adik, gimana? Sepertinya materi pertama kita sudah sangat menarik sekali ya. Materi akan kita lanjutkan ke pertolongan pertama. Terkadang kita nggak pernah tahu apa yang akan menimpa kita saat kita berada di sekolah. Ketika kita sedang bermain, mungkin mengalami cedera. Makanya pertolongan pertama sangat bermanfaat untuk kita lakukan sebagai anggota Palang Merah. Ingat, setelah kalian mempelajari ini, jangan lupa dipraktekkan ya. Ya, benar banget Indah. Untuk itu, dalam materi pertolongan pertama ini, yang akan kita pelajari nanti adalah dasar-dasar melakukan pertolongan pertama, anatomi dan faal dasar, alat perlindungan diri, keracunan, pemindahan korban, penilaian korban, dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali yang harus kita pelajari adik-adik. Seperti yang telah kita ketahui, negara Indonesia sangat rawan terkena bencana alam seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan Indonesia rawan sekali terkena bencana alam? Hal itu berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 samudera besar dan terletak di daerah lempeng tektonik. Hal ini menjadikan Indonesia rawan sekali terkena bencana alam. Untuk itu, kita harus siaga bencana ya. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi siaga bencana? Dalam materi ini, kita akan mempelajari tentang pengertian bencana, siklus bencana, jenis-jenis bencana dan macam-macam bencana, serta cara-cara menanggulangi bencana agar kita lebih siap dan waspada apabila bencana itu terjadi. Gimana adik-adik? Masih semangat ya tentunya? Materi akan kita lanjutkan ke RSPS. Jadi, RSPS merupakan singkatan dari Remaja Sehat Peduli Sesama. Merupakan salah satu cerminan diri seorang remaja. Kualitas diri kamu menjadi seorang remaja tercermin dari sikap dan juga perilaku kamu menjadi seorang remaja. Menjadi seorang remaja hendaknya bersih dan sehat. Untuk itu, di materi RSPS ini kita akan mempelajari tentang kebersihan dan kesehatan, gaya hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan dan kesehatan, serta menjadi bersih dan sehat. Materi kita selanjutnya adalah PRS atau Pendidikan Remaja Sebaya. Nah, dalam materi kali ini, kita akan lebih banyak membahas tentang kesehatan dan juga kesejahteraan seorang remaja, yang mungkin saja sudah banyak kalian terapkan di lingkungan sekitar. Yang nantinya akan kita pelajari dalam materi ini adalah pengembangan potensi diri, norma sosial dan perilaku berisiko, gender,
HIV/AIDS, masalah kesehatan, kesehatan reproduksi, nafsa, norma sosial, dan perilaku-perilaku sosial. Selanjutnya ada materi donor darah. Sebelumnya sudah ada yang pernah melakukan donor darah atau transfusi darah? Baik adik-adik, di sini kita akan mempelajari tentang cara melakukan donor darah, syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk mendonor darah, serta manfaat-manfaat apa yang didapatkan dari mendonorkan darah. Dan materi kita yang terakhir adalah kepemimpinan. Setiap orang pastinya memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Dan setiap orang pastinya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam materi kepemimpinan ini, adik-adik akan diajarkan bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin. Jadi, ada 3 kunci utama untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu yang pertama kerjasama, yang kedua keinginan, dan yang ketiga adalah komunikasi. Sekian pemaparan singkat tentang materi dasar-dasar PMR. Semoga memberikan gambaran tentang materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Tetap semangat ya adik-adik. Salam sehat, siamo tutti fratelli. Tutti fratelli. Sampai jumpa.